Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tufsidu fil ard ba'da islahiha wa dahu khawfa wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sadaqallahul azim. Sahabat pendengar, kesempatan ini saya akan sedikit mengulas tentang iman dan rasa optimisme. Orang yang beriman akan selalu memiliki optimisme dalam kehidupan. Ia tidak pernah merasa sendirian dan ditinggalkan oleh Rabb-Nya. Dalam kondisi kesulitan apapun, ia merasa bahwa Allah selalu bersamanya dan menolongnya serta akan memberikan balasan yang adil kelak di akhirat. Oleh karenanya Allah dalam firman-Nya melarang orang mukmin untuk berputus asa atau pesimis dari rahmat Allah dalam surat Yusuf ayat 87. Sahabat pendengar yang berbahagia, salah satu bahwa seorang mukmin tidak cepat putus asa adalah kisah yang menimpa 3 orang yang terjebak di dalam gua. Dalam riwayat Imam Muslim dikisahkan ketiga orang ini sedang berjalan, tiba-tiba hujan turun. Mereka pun berteduh di sebuah gua di gunung. Sebuah batu besar tiba-tiba menggelinding dari gunung menuju pintu gua dan menutupnya. Salah satu dari mereka berkata kepada yang lain, "Lihatlah, amal soleh yang telah kamu kerjakan karena Allah. Lalu berdoalah kepada Allah dengannya. Semoga Allah memberi kemudahan bagi kalian." Sahabat pendengar yang berbahagia, salah seorang dari mereka berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku mempunyai 2 orang tua yang telah berusia lanjut, istri dan beberapa anak yang masih kecil. Aku yang mengembala untuk mereka. Jika aku pulang di sore hari, aku memerah susu lalu memberi minum kepada kedua orang tuaku terlebih dahulu sebelum anak-anakku. Suatu hari aku mengembala cukup jauh dari desa. Aku tidak pulang kecuali hari telah sore dan aku mendapatkan mereka berdua telah tidur. Aku memerah susu seperti biasa. Aku membawa bejana susu kepada keduanya dan berdiri menunggu di dekat kepala mereka berdua. Aku tidak ingin membangunkan keduanya dari tidur dan aku tidak ingin memberi minum anak-anakku sebelum keduanya minum. Sementara anak-anakku menangis kelaparan di bawah kakiku. Aku tetap pada pendirianku. Anak-anak juga masih dalam kondisi demikian sampai terbit fajar. Jika engkau mengetahui bahwa aku melakukan itu hanya demi mencari ridhamu, maka bukalah pintu gua ini sedikit, sehingga kami bisa melihat langit. Lalu Allah membuka pintu gua sedikit dan mereka melihat langit. Yang lain berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku mempunyai sepupu perempuan dan aku sangat mencintainya seperti laki-laki mencintai perempuan lain. Aku merayu dirinya, tapi dia menolak sampai aku bisa memberinya 100 dinar. Aku bekerja keras hingga aku berhasil mengumpulkan 100 dinar. Aku menyerahkan kepadanya. Manakala aku telah duduk di antara kedua kakinya, dia berkata, 'Wahai hamba Allah, bertakwalah kepada Allah. Jangan membuka cincin kecuali dengan haknya.' Maka aku meninggalkannya. Jika engkau mengetahui bahwa aku melakukan itu karena mencari ridhamu, maka bukalah pintu gua sedikit." Maka pintu gua terbuka agak lebar. Yang ketiga berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku menyewa seorang pekerja dengan imbalan 1 perak besar. Selesai menunaikan pekerjaannya, dia berkata, 'Berikan hakku.' Lalu aku menyodorkan paraknya, tapi dia menolaknya. Terusnya aku mengembangkannya sampai aku berhasil mengumpulkan beberapa sapi
sekaligus mengembalanya dari upah tersebut. Dia datang lagi dan berkata, bertakwalah kepada Allah, jangan menzalimi hakku. Aku berkata, pergilah kepada sapi-sapi itu berikut pengembalanya. Ambillah semua. Dia menjawab, jangan mengolok-olokku, bertakwalah kepada Allah. Aku berkata, aku tidak mengolok-olok dirimu. Ambillah sapi-sapi itu dan penggembalanya. Lalu dia mengambil semuanya dan pergi. Jika engkau mengetahui bahwa aku melakukan hal itu demi mendapat ridhamu, maka bukakanlah sisanya, atau maka Allah membuka apa yang tersisa. Hadis riwayat Imam Muslim. Saudara pendengar, sahabat pendengar yang berbahagia, itu demikianlah jika seorang mempunyai keyakinan yang kuat, segala rintangan yang menghadangnya tidaklah berarti, karena yakin selalu ada pertolongan Allah. Kita harus yakin bahwa Allah tidak akan membiarkan hambanya dalam kesusahan selama hamba itu mau berikhtiar semaksimal mungkin dan selalu berhusnuzon, berprasangka baik kepada Allah. Sungguh rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Bagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf yang tadi saya bacakan pada tingkat 5 tadi. Dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan diharapkan akan dikabulkan. Sungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Sahabat pendengar yang berbahagia, mari kita perkuat diri kita dengan tetap menghambakan diri kepada Allah untuk senantiasa mematuhi segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kultum yang sangat singkat ini berfaedah bagi kita semua. Nasri minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.